Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan salat Jumat Siksurvia Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini, di hari Sayyidul Ayyam, di bulan Zulhijjah, Allah masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Dari nikmat panjang umur dalam taat beribadah,
nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga hidup dan hadirnya kita di sini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga menjadi asbab Allah menurunkan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan alam qudwatul ulia Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah umat-umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir hayat hidup kita. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang berhak mendapatkan syafatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang sholat kita Masjid Surabaya Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang singkat ini tadi akan mengangkat satu tema, yaitu profil generasi Ibrahim. Karena masih di bulan Zulhijjah, ketika kita bicara tentang bulan Zulhijjah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah syaitanir rajim, inna 'iddatas syuhuri indallah isna asyara fi syahrin yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika tibul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Di dalam satu tahun itu ada 12 bulan yang dimuliakan Allah. Ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketika kita maksiat, maka Allah lipat gandakan. Begitu juga ketika kita beramal soleh, berbuat kebajikan, maka Allah lipat gandakan. Apa saja bulan itu? 3 bulan berturut-turut. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Hadirin kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang bulan Zulhijjah, mungkin para asatidz sudah banyak menyampaikan, tapi saya ingin mengingatkan kembali ada 2. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah haji, yang dimana banyak saudara-saudara kita yang sudah sampai di sana. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita, tetangga kita, atau keluarga kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, Allah berikan haji yang mabrur, Allah selamatkan dalam perjalanan yang baik pergi maupun sampai ke rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bicara tentang ibadah haji adalah semangat berkorban. Maka di sini temanya adalah profil generasi Ibrahim. Kalau Nabi kita Muhammad SAW di dalam surat Al-Ahzab Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasul ada teladan yang baik. Tetapi kalau di dalam surat Al-Mumtahanah, surat yang ke-60 ayat yang keempat, Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sungguh di dalam jiwa Ibrahim ada suri teladan yang baik. Wal ladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya siapa? Istrinya dan juga anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan ini yang kita jadikan patut contoh, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, baik sebagai ayah ataupun sebagai bapak, atau ibu sebagai istri, atau anak sebagai generasi penerus Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hadirin kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pun profil generasi Ibrahim ada 4. Yang pertama adalah yang merupakan generasi Ibrahim memiliki sifat atau ciri khas kritis dalam mensikapi kebenaran, kritis dalam mencari dan menerima kebenaran. Ketika Nabi Allah Ibrahim melihat kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman merajalela, maka di situ Allah katakan, atattakhizuna asnaman alihatan inni araka wa qauma fi dhalalin mubin. Apakah kau pantas menyembah berhala dijadikan sebagai Tuhan? Dan aku melihat ini araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, dan aku melihat engkau, bapaknya bernama Azar dan kaumnya,
fi dhalalin mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Akhirnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Ibrahim Allah perlihatkan dalam rangka mencari dan menerima kebenaran. Dalam surah Al-An'am Allah katakan syaitan rajim falamma janna 'alaihi laila ra'at kawkaban qala hadza rabbi, dan dilihatkan bintang. Ibrahim berkata qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Dan ketika bintang itu tenggelam, aku enggak suka dengan yang tenggelam. Falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi, dan dia melihat bulan. Begitu juga ketika bulan itu tenggelam, Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Falamma ra'a syamsa qala hadza rabbi hadza akbar, dan dia melihat matahari ini adalah Tuhanku, dua yang paling besar. Dan ketika matahari pun itu tenggelam, maka Ibrahim tidak menjadikan menyembah yang namanya matahari, bulan dan bintang. Hadirin kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Ibrahim cukup kritis, ya Masya Allah, sehingga Allah berikan petunjuk bahwa yang namanya matahari dan bintang gak patut disembah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Yang kedua, ciri daripada generasi Ibrahim memiliki sikap dan perilaku yang menyatu. Ketika dia melihat kezaliman, wa'budullah wa la tusyrikuna bihi syai'an, wa'budullah wa la tajtanibu, sembahlah Allah, jauhi kemusyrikan. Jadi kaum muslimin sedang sholat Jumat Masjid Surabaya Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sedang menyembah Allah, ini kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, cegah dengan lisan kita. Kalau kita nggak sanggup juga, cegah dengan, kalau kita mampu, dengan tangan kita. Dan sebuah tafsir mengatakan dimaksud yadun di sini, yadi kekuatan adalah RT, aparat, pemimpin juga bisa kita memperkecil, memberantas. Kenapa? Kalau kita nggak memberantas kemungkaran yang ada di sekeliling kita, maka kita pun orang yang beriman, walaupun kita orang soleh, ustadz, kiai sekalipun, habaib sekalipun, maka dia pertama orang yang akan mendapat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Allah syaitanir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada azab, kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang zalim saja, yang tidak hanya menimpa orang yang bermaksiat saja. Wa'lamu, dan ketahuilah azab Allah itu sangat dahsyat, sangat keras. Ini filosofinya ketika ada seorang naik perahu bertingkat, ketika dia haus mau ngambil air di atas, males, dibolongin aja sebesar jari. Itu kalau didiamin bukan hanya pelakunya saja, semua yang ada di perahu tersebut akan daram, akan tenggelam. Begitu juga dengan kemaksiatan. Maka sebagai umat Islam, kaum muslimin, ini baru ummi matusyrikun, berlepas diri. Walaupun ayahnya bermaksiat menyembah berhala, kaum menyembah berhala, maka Ibrahim mengatakan ini bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri apa yang kau sembah. Minimal tadi kita nggak mampu dengan lisan, nggak mampu dengan kekuasaan, dengan tangan kita. Zalika da'aful iman, membenci kemungkaran, membenci kezaliman. Jadi jangan kita malah andil bagian seperti halnya orang-orang Bani Israel. Ulama-ulamanya ketika melihat kemungkaran bukan diberantas, bukan diingatin, tapi dia malah duduk bersama. Na'udzubillah wa iya na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, profil daripada generasi Ibrahim berani, walaupun harus mengorbankan dirinya untuk tegaknya agama Allah, untuk tegaknya syariat agama Islam, demi keutuhan agama. Al-Islamu ya'lu wa la yu'alai.
Makanya ketika Ibrahim dan pengukuran dihancurkan itu semua patung, ditinggalkan satu patung besar, ditaruh kampaknya kepada patung yang besar. Ketika ada seorang punggawa mengadu kepada Namrus, raja yang zalim, wahai Tuhan, paduka ada seorang anak muda yang menghancurkan Tuhan. Panggil, 3 panggil, ditangkap, dibuka nalar logikanya. Ini bukan saya, apakah Anda melakukan pembukaan? Ditanya aja kepada patung yang paling besar. Akhirnya kata mereka, patung ini nggak bisa bicara, disembah. Makanya ini maaf, ketika kita berdakwah bukan hanya kepada keluarga, bukan kepada muslim, kepada saudara-saudara kita non muslim, kita dakwakan. Apa dalilnya buat keluarga kita? Yang pertama surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang merasa dirinya punya iman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Insyaallah, begitu dahsyatnya manusia dan batu. Kalau seandainya jahanam bolong sebesar jari, hancur di dunia. Maka kita dakwakan bahwa Islam itu indah, Islam itu damai, Islam itu rahmatan lil alamin. Minimal anak dan istri kita, kenapa mewajibkan bagi kaum laki-laki? Agar kita bisa berbagi. Makanya jangan tidur, datang sengaja tidur. Jadi yang senderan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga apa yang kita bisa tidak tahu. Bagaimana kita akan berbagi kepada istri kita kalau kita nggak belajar agama, nggak menuntut ilmu? Bagaimana juga istri kita akan berbagi kepada anak kita kalau istri kita pun tidak mendengarkan nasihat, tidak hadir di majelis zikir? Maka ketika dihancurkan, datangnya sunatullah. Nabi Ibrahim akan dibakar. Turun malaikat Jibril, Ibrahim berpertolongan, enggak perlu. Dia langsung berdoa, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik sandaran, Allah sebaik-baik penolong. Ketika dibakar kata Allah, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api dingin, sejukkan Ibrahim, gak mempan dibakar hadirin. Di situ ada 2 binatang. Yang pertama burung pipit, walaupun dengan liurnya yang secara logika gak mungkin. Dan yang kedua biawak pun berupaya terus membakar, yang kadang-kadang secara logika ngapain burung pipit gak bakalan. Itu membela orang yang benar secara ludah, liurnya sedikit bisa memadamkan. Bukan yang lihat itu, tapi bagaimana keberpihakan kita kepada kebenaran, kepada al-haq. Begitu juga kita, ketika ada kebenaran, walaupun kita hanya bisa doa, kita doakan. Contoh saudara-saudara kita yang di bumi Palestina, yang begitu zalim, begitu biadab, sehingga negara-negara kafir pun banyak membantu. Ini bukan perang, tapi kezaliman. Kalau perang orang-orang Bani Israel itu gak bakal berani hadirin berhadapan dengan Hamas. Hamas itu, kalau kata reporter dari kita nih, Muhammad Hussein, itu baru 30%. Belum semuanya itu Hamas yang organisasi kecil. Kenapa? Mereka orang-orang Mustafain al-Akhyar, orang-orang pilihan. Ada ulama LC Oknum, saya nggak sebut namanya. Hamas itu sesat, Syiah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia nggak belajar. Hamas itu orang-orang soleh yang mereka hafiz Quran 30 juz, mereka puasa Nabi Daud, mereka orang-orang pilihan yang bisa masuk situ harus hafiz Quran 30 juz, sholat malam gak pernah tinggal, dan puasa senantiasa Nabi Daud. Makanya walaupun mereka harus tinggal di rumah-rumah yang sudah kosong, tinggal di lorong-lorong tanah, bawah tanah, mereka tetap eksis. Mereka kalau rumahnya cuma bertiga, berlima untuk menghantar, mereka stres. Kita bisa lihat sendiri di media sosial. Maka salah satu bentuk andil kepedulian kita sebagai seorang muslim, kita doakan. Kalau perlu kita berikan harta yang kita miliki. Kita bisa makan enak apa saja dan kapan saja di mana kita mau sambil tertawa. Tapi saudara-saudara kita di Israel, di bumi Palestina, di bumi yang dicintai Allah, turunkannya para nabi, para sahabat Rasul, mereka kelaparan.
Diri kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal doa Allahumma ansur ikhwan muslimin mustad'afina di Palestina Gaza. Itu betul diakui oleh Allah bahwa iman kita sempurna. Maka ketika turun hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi, Umar berkata, enggak sempurna iman seorang dari kamu sebelum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Umar berkata, ya Rasulullah, saya mencintai engkau tapi tidak seperti mencintai diri saya. Apa kata Rasulullah? Anta la yu'min Umar, Anda belum beriman, belum sempurna keimanannya. Kenapa? Masih ada sifat egois di dalam dirinya, masih ada sifat mau menang sendiri. Dan yang terakhir, profil daripada generasi Ibrahim, semangat dan mau berkorban. Inilah yang Allah katakan di dalam surat Al-Kautsar. A'udzu minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, tapi kadang-kadang enggak pernah ada sedikit pun rasa syukur. Memang dunia itu seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus, semakin banyak gak pernah puas. Punya satu mobil pengen dua, punya rumah dua pengen tiga, punya gunung emas satu, Nabi yang mengatakan punya gunung emas satu pengen minta dua, punya dua pengen tiga. Alhaakumut takasur. Janganlah kamu bermegah-megah dalam dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu disumpel tuh mulut kamu dengan tanah baru kamu. Hadirin kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan bentuk nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman 30-an ayat Allah bilang, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka salah satu bentuk take and give yang fasholli li rabbika wa sholatlah untukmu. Jadi kalau manusia di dunia ini enggak sholat, jahat semua, Allah enggak rugi, enggak mengurangi kekayaan Allah. Begitu juga kalau manusia ini sholat, semua ibadah, semua bertakwa seperti orang yang paling takwa dalam hadis Arba'in, itu gak menambah kerajaan Allah. Artinya apa? Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Kalau kita bersyukur beribadah, itu untuk diri kita. Kalau kita kufur, fa inna Allah ghaniyyun hamid. Allah itu kaya, enggak rugi, kita yang rugi. Makanya jangan tinggalkan sholat, sesibuk apapun, serepot apapun, harta sudah masuk di hidung kita, di tangan kita, di badan kita, di pusat. Tetap sholat jangan tinggalkan. Tapi gimana sholat Ustaz? Nggak bisa wudhu tayamum. Tayamum nggak bisa ditayamumin. Tapi ada bukti saat ada najisnya dibersihin. Yang anak sakit lagi perang aja wajib hadirin. Kenapa? Sholat amalan yang pertama kali akan dihisab dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza sholat sa'iru amali wa idza fasadat sa'iru amali. Sholatnya baik, maka yang lainnya baik. Kalau sholatnya buruk, yang lainnya buruk. Maka hadirin, kalau orang yang sholat aja kata Allah, fawailul lil musallin, celaka orang sholat yang bagaimana allazina hum an sholatim sahun. Orang yang sholat aja celaka, apalagi yang nggak sholat. Makanya jangan coba nunda-nunda. Subuh jam 6, zuhur setengah 3, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ciri orang munafik dan Allah akan masukkan mereka neraka yang paling ringan. Hadirin maaf, naudzubillah wa iya naudzubillah min dzalik. Itu ketika seseorang masuk pakai sendal dalam neraka, otaknya mendidih. Dan Allah bertanya dalam surat Mudassir, masalakakum fi saqar? Wahai penduduk neraka Sakor, kenapa ente masuk neraka Sakor? Apa kata penduduk neraka Sakor? Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami masuk neraka Sakor. Qalu lam nakum minal musallin, sering nunda sholat, sering ninggalin sholat. Makanya Islam ini hadirin, muru syibyanakum bisolati idza balagu sab'an. Ajarkan anak-anak kamu sholat usia 7 tahun. 10 tahun kamu sholat, pukul tempat-tempat yang tidak berbahaya dalam Islam. Makanya ada misi-misi tertentu ramah anak-anak itu cakep, ramah untuk semua umat. Masya Allah. Ini yang menjadikan orang cinta kepada masjid, orang cinta untuk beribadah, nggak hobi, nggak takut.
Bila jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, uang harap berkorban. Alhamdulillah. Banyak saudara kita yang berkorban, dan itu insya Allah akan menjadi kendaraan kita untuk menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadah kita. Yang sakit di antara kita berdoa Allah akan segera penyakitnya, dan yang ada masalah Allah mudahkan segala urusannya, dan yang belum barokah insya Allah kasih barokah. Barakallahu bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, dan asyhadu kama asyhadu la ilaha illa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi alladhi muqaddami kalam wa ansahu kitab وارض اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ونسبة جنتاب برحمتك يا ارحم الراحمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم والاموات انه سميع قريب مجيب دعوة يا ولي الحاجات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين اماما. واجعلنا مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام قولنا بفضلك او من سواك. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر اخوان المسلمين المجاهدين المستضعفين في فلسطين غدا. اللهم انصر اخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين في سوريا في مصر في اندونيسيا في كل مكان وفي كل زمان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام قولنا بفضلك او من سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا دينا الا قضيت من هوائج من الدنيا يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزه عما يصفون. سلام والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون واذكروا ولكم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.